Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Safulaya. Saya dari kelas 10C, keperawatan. Tapi mula-mula coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, benar sekali, gambar di sini adalah seekor serangga yang mampu berdiri atau berada di atas permukaan air. Kira-kira kenapa kok bisa serangga ini berada di atas permukaan air seperti ini tanpa tenggelam? Nah, dalam fisika ada peristiwa atau fenomena tentang tegangan permukaan. Hal inilah yang menyebabkan serangga itu dapat terdiri di atas permukaan air. Nah, penasaran bagaimana tentang tegangan permukaan ini? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Tegangan permukaan merupakan kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya akan seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Baik, misalkan kita punya zat cair yang berada di dalam wadah seperti ini. Nah, ketika kita perbesar, maka di dalam zat cair itu terdiri dari molekul-molekul atau atom dari zat cair tersebut. Nah, kalian tahu bahwa zat cair susunannya itu tidak serapat seperti zat padat. Jika kalian amati salah satu molekul yang berada di tengah-tengah seperti ini, maka dia mengalami gaya tarik-menarik antar molekul seperti ini. Nah, kalau kalian amati gaya tarik ini seakan-akan simetris sehingga dia tidak bergerak atau resultan gayanya 0. Tapi bagaimana jika yang kalian amati adalah molekul-molekul yang berada di paling atas atau di permukaan airnya? Maka dia seakan-akan resultannya itu menarik dia itu ke arah bawah sehingga akan terbentuk lapisan molekul yang paling atas itu lebih rapat karena gaya tarik menariknya, sehingga karena lebih rapat maka dia akan cenderung memiliki sifat yang lebih menuju ke benda padat kayak gitu. Sehingga lapisan ini bisa membentuk lapisan elastis yang kemudian nanti akan memiliki tegangan permukaan. Nah, untuk mengetahui besarnya persamaan atau rumus untuk menghitung tekanan permukaan, di sini ada sebuah percobaan. Misalnya, kita punya kawat berbentuk U seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya itu diberi kawat yang bisa bergerak. Nah, kawat ini kemudian diberi zat cair atau lapisan zat cair, biasanya yang paling gampang adalah sabun. Nah, misalkan panjang kawatnya itu adalah L. Kawat yang bergerak itu panjangnya adalah elegan. Ketika diberi lagi sabun maka dia tertarik seperti ini. Hal ini akan dikatakan lapisan sabun itu memiliki permukaan yang ke atas, sedangkan kawat yang tadi memiliki berat yang arahnya ke bawah. Lalu bagaimana untuk mengetahui besarnya gaya bekerja? Nah, kita harus kembalikan lagi kawat tersebut ke posisi semulanya. Berarti kita tarik kawat tersebut ke arah bawah seperti ini, sehingga kita beri gaya misalkan FB. Nah, dari sini kita tahu bahwa kondisi ini sudah seimbang sehingga berlaku hukum 1 Newton untuk sigma F sama dengan 0. Kemudian kita akan masukkan kebersamaannya sehingga diperoleh F dikurangi B dikurangi FB sama dengan 0. Atau F sama dengan B plus FB. Ini adalah cara untuk mengetahui tegangan permukaan suatu zat cair. Yang kita contohkan tadi adalah sabun. Nah, tegangan permukaan sedikit dapat dirumuskan sebagai berikut. Tegangan permukaan ditambahkan sebagai sama, yaitu gaya persatuan panjang permukaannya. Jadi, gaya yang bekerja pada panjang permukaan tertentu. Nah, pada percobaan ini, permukaannya itu ada 2, lapisan depan dan lapisan bawah, sehingga untuk timnya bisa kita ganti dengan 2M. Nah, keterangannya adalah gamma merupakan perubahan permukaan jatuhnya kilogram per sekon kuadrat. Sedangkan untuk L itu panjang kawat, kemudian D adalah panjang permukaan, kemudian F adalah gaya tegang permukaannya.
Baik, untuk memperjelas tentang konsep coba kerjakan satu contoh soal berikut. Pada peristiwa tegangan permukaan, diketahui gaya tegangan 4N jika panjang permukaan 20 cm, maka tentukan besar tegangan permukaannya. Nah, mula-mula yang diketahui gaya dan panjang permukaan seperti ini. Gayanya 4 Newton, panjang permukaan 20 cm atau 0,2 cm. Kemudian atau gannya. Nah, sehingga kita tinggal masukkan kebersamaan karena sama dengan F per D. Sehingga diperoleh 4/,02. Hasilnya adalah 20 Newton per meter. Selain Newton per meter, satuan dari tegangan permukaan tadi bisa dituliskan sebagai kilogram per sekon kuadrat.